Tetapi kalau orang tuanya aktif ke gereja, aktif kursus sana, kursus sini, tetapi tidak sabar, tetap berantem antar suami istri, itu bukan kesaksian. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 26 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Andang Binawan SY dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Rekan-rekan Fresh Juice yang terkasih di dalam Tuhan, salam damai sejahtera dan shalom. Saya Andang Binawan dari Jakarta ingin mengajak merenungkan Injil hari ini, yaitu Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1-9 yang berbicara bagaimana kita dipanggil juga untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Maka mari kita bersama-sama lebih dahulu mendengarkan Injil hari ini. Tentunya kita juga mohon rahmat terang Roh Kudus supaya bimbingan terang dan tentu saja inspirasinya membuat kita dapat menjalani langkah kita hari ini sebaik mungkin. Mari kita hening sejenak. Dan mari kita dengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama di dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salamu kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan terkasih, tentunya pengutusan para murid. Di dalam Injil ada dua versi. Versi yang 12 orang dan ada versi yang 70 orang. Tapi sebenarnya itu bukan perkara kita. Dan tidak terlalu menjadi hal yang sangat fundamental di dalam konteks pengutusan. Karena yang paling pokok bukan soal jumlah orang yang diutus, melainkan mengapa Tuhan dan bagaimana Tuhan mengutus untuk mewartakan kabar baik. Dan tentunya hal ini terkait juga dengan apa yang dikatakan Tuhan sebelum naik ke surga, bukan? Wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu tentu saja versi dari Santo Markus. Tetapi ketika tadi dikisahkan bagaimana Tuhan mengutus 70 orang,
dengan suatu kata-kata yang sangat jelas. Ada 3 yang menurut saya patut digarisbawahi, yaitu tuaian memang banyak. Tuaian. Yang kedua, jangan membawa bekal, jangan membawa kasut, jangan membawa pundi-pundi. Dan yang ketiga, katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sebelum saya sedikit menyinggung terkait dengan 3 frase atau 3 kata penting tadi, saya sedikit men-sharingkan bagaimana beberapa waktu yang lalu saya ditanya seorang anak muda yang bertanya tentang hal ini. Bagaimana sebenarnya Tuhan sekarang ini mengutus kita? Apakah kita harus pergi ke tempat-tempat yang terpencil seperti yang dikatakan di dalam Injil hari ini? Pergi secara geografis? Tentu saja kalau memang diperlukan, ya. Tetapi kata pergi menurut saya bukan soal pergi secara geografis, tapi mewartakan kebaikan Tuhan. Mewartakan bagaimana seperti tadi dikatakan di bagian terakhir, kerajaan Allah sudah datang. Maka mewartakan itu menjadi sesuatu hal yang patut menjadi fokus atau perhatian kita, yaitu bagaimananya. Di dalam situasi sekarang, yang konteksnya sudah sangat berbeda, maka pergi secara geografis sebenarnya menurut saya dengan tidak terlalu sulit digantikan dengan tanda petik pergi juga secara virtual untuk bisa menjangkau mereka. Pergi pada waktu Yesus mengutus 70 murid adalah supaya warta itu bisa sampai kepada orang-orang yang tidak pernah mendengar. Maka demikian juga sekarang. Bagaimana warta kerajaan Allah itu sudah datang sampai kepada orang-orang. Nah, kata sampai ini kan tentu saja terkait dengan bahasa, terkait dengan sarana dan segala macam. Maka orang-orang muda yang tadi menghubungi saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa pergi mewartakan tidak harus dengan pergi secara geografis, pergi ke tempat jauh, tapi bagaimana pergi dalam arti membagikan dan membahasakan warta kerajaan Allah itu supaya bisa dipahami oleh orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang membutuhkan ini ternyata sekarang sangat banyak. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, orang yang suka galau, orang yang putus asa, itu begitu banyak, sehingga tidak punya pegangan. Maka rekan-rekan muda ini ingin sungguh-sungguh menawarkan pengalaman iman mereka untuk bisa menjadi juga pegangan bagi mereka yang membutuhkan. Dan banyak sekali orang muda yang membutuhkan pegangan itu. Itulah tuaiannya. Dan mereka adalah pekerjanya. Nah, yang kedua terkait dengan jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa kasut, jangan membawa bekal. Sebenarnya ada 2 arti. Yang pertama adalah, apa sebenarnya yang kita wartakan? Karena tadi pun orang-orang muda tadi bertanya, kami tidak punya bekal banyak, kami bukan sarjana teologi, kami nggak pernah ikut kursus A, B, C, D yang terkait dengan kitab suci, terkait dengan pelajaran-pelajaran kekristenan dan segala macam, tapi kami punya pengalaman iman, punya pergumulan. Saya katakan, yes, itu yang diwartakan. Jadi dengan kata lain, kita tidak perlu ragu lagi bahwa siapapun perlu mewartakan. Bukan dengan pengetahuan, bukan dengan ilmu, bukan dengan pemahaman saja. Itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah kesaksian hidup kita. Maka tadi, sekali lagi, orang-orang muda tadi lalu bergerak dan berusaha membagikan pengalaman iman sekecil apapun kepada rekan-rekannya, kepada saudara-saudaranya, kepada siapapun dengan gaya anak muda. Itulah diutus oleh Tuhan. Tetapi ketika tadi saya mengatakan yang paling penting di dalam pengutusan itu bukan pengetahuan, bukan pemahaman, bukan ilmu,
tetapi kesaksian hidup, maka saya juga teringat pada beberapa pertanyaan orang yang, terutama orang tua yang mempunyai anak-anak remaja, yang mereka kadang-kadang bertanya, bagaimana caranya mengajak anak-anak ini ke gereja? Bagaimana caranya anak-anak ini berdoa? Saya bukan bertanya tentang bagaimana mereka melakukan, tetapi pertanyaan saya adalah, apakah orang tua yang tadi bertanya sudah pernah memberikan kesaksian hidup? Bukan sudah pernah, tapi di dalam hidup sehari-hari memang sungguh memberikan kesaksian hidup bahwa Tuhan itu begitu bermakna di dalam hidup mereka, mengubah mereka menjadi lebih sabar, menjadi lebih rendah hati, tetap ceria dan segala macam. Itu baru kesaksian hidup dan akan membuat anak-anak muda, terutama anak-anak remajanya, bisa tahu siapakah Tuhan. Tetapi kalau orang tuanya aktif ke gereja, aktif kursus sana, kursus sini, tetapi tidak sabar, tetap berantem antar suami istri, itu bukan kesaksian. Sangat bisa dimengerti, bukan? Kalau ternyata anak-anak tidak melihat ada nilai plus di dalam hidup orang tuanya, bagaimana mereka mau berdoa, bagaimana mereka mau ke gereja, bagaimana mau mereka mendalami iman, gak ada gunanya seperti orang tuanya. Nah, kesaksian itu adalah perutusan yang paling pokok. Bagaimana kita mewartakan Tuhan. Nah, itulah yang sebenarnya terkait dengan kata-kata atau frase ketiga yang tadi saya katakan, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu seperti yang pernah saya katakan, tidak hanya di sana, tidak hanya di situ, tetapi juga di dalam hati kita. Bisakah kita di dalam hidup ini memberikan kesaksian bahwa ada kebahagiaan, ada kesabaran, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri yang bisa kita sampaikan secara tidak langsung dengan kata-kata kita, dengan perilaku kita. Itulah sebenarnya perutusan yang paling pokok supaya kerajaan Allah yang memang ada di dalam hati kita bisa dikenali oleh orang lain dan orang lain pun bisa mengenali bahwa Allah selalu membimbing mereka dan mau masuk di dalam hati mereka dan ada kerajaan Allah. Maka ibu bapak, teman-teman, saudara-saudara terkasih, adik kakak, mari kita bersama-sama menanggapi perutusan Tuhan. Bukan karena kita termasuk yang 70 saja, tetapi karena siapapun sebenarnya dipanggil untuk mewartakan dan menuai panenan-panenan yang sudah siap, yaitu mereka-mereka yang membutuhkan permaknaan hidup, membutuhkan harapan, membutuhkan iman sebagai pegangan, dan mari kita sapa mereka bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan kita, dengan senyum kita, dengan sapaan-sapaan kita, dan tentunya perhatian kita. Semoga dengan itu kerajaan Allah memang semakin dikenali, dan dengan demikian kita bersama-sama memuji kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati, dan semoga kita pun menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 26 Januari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Andang Binawan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.